Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Maulana Mumtaz. Saya mahasiswa dari Universitas Juanda Bogor, bernomor NIM D.22111181. Saya dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kekuasaan legislatif dari mata pelajaran Dasar-Dasar Ilmu Politik yang dosen pengampunya ialah Muhammad Yusuf Seran, DRS MSI. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang arti dari kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif ialah kekuasaan yang mempunyai tugas dalam menyusun serta membentuk peraturan perundang-undangan yang berorientasi kepada kepentingan publik atau rakyat, juga membantu mengawasi jalannya sebuah pemerintahan yang di dalamnya terdapat sejumlah orang yang dinamakan legislator atau anggota legislatif. Legislator ini merupakan simbol dari perwakilan rakyat. Dalam lembaga legislatif terdapat sebuah lembaga, yaitu lembaga DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, dan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Antara Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD berada dalam satu majelis, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Adanya dua lembaga dalam satu majelis merupakan salah satu bentuk dari sistem bikameral atau dua kamar. Sistem bikameral dianut juga di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda. Hak dan kewajiban lembaga legislatif dibeberkan dalam Kongres di Amerika Serikat yang berisi dari hak untuk memulai memperbincangkan rancangan undang-undang. Yang kedua adalah hak untuk memutuskan atau menolak rancangan undang-undang yang telah dikirim setelah diterima oleh salah satu badan kongres, dan yang ketiga adalah mencegah pengangkatan pegawai yang dipilih presiden karena suatu alasan. Yang keempat adalah hak untuk menyelidiki segala dakwaan dan hak untuk memajukan dakwaan. Yang kelima, hak untuk memberikan persetujuan atau menolak perjanjian yang dibuat negara. Yang keenam, hak untuk memilih presiden jika calon presiden memiliki jumlah suara yang sama. Sistem perwakilan antara perwakilan rakyat dan daerah. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya terdiri dari anggota DPR dan DPD. DPR maupun DPD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu yang diselenggarakan secara demokratis 5 tahun sekali. Anggota DPR dan DPD memiliki perbedaan yang menyangkut sistem perwakilan kedua lembaga legislatif tersebut. DPR anggotanya berasal dari anggota partai politik di suatu daerah, sedangkan DPD menerapkan sistem perwakilan daerah. Eksistensi DPD sebagai perwakilan daerah menggantikan keberadaan putusan daerah yang sebelumnya ada dalam MPR. Keberadaan DPD menggantikan utusan daerah adalah untuk mempertahankan representasi daerah di tingkat pusat. Pembedaan bahwa DPR menerapkan sistem perwakilan rakyat dan DPD menerapkan sistem perwakilan daerah. Perbedaan secara formal DPR dan DPD. Dewan Perwakilan Rakyat anggotanya dipilih dan berasal dari daerah pemilihan atau dapil berbagai kabupaten atau kota dalam sebuah provinsi. Sedangkan Dewan Perwakilan Daerah anggotanya berasal dari setiap provinsi, di mana setiap provinsi memiliki 4 orang perwakilan. Anggota DPR mewakili dapil berbagai kabupaten atau kota dalam sebuah provinsi, sedangkan anggota DPD mewakili daerah provinsi saja. Anggota DPR merupakan anggota partai politik yang dicalonkan dari setiap dapil, sedangkan anggota DPD bersifat independen. Jumlah anggota DPR lebih mewakili kepentingan rakyat karena terdiri dari banyak wakil rakyat dari setiap dapil berbagai kabupaten atau kota, sedangkan anggota DPD
jumlahnya lebih terbatas dan hanya mewakili daerah provinsinya. Setiap provinsi memiliki 4 orang perwakilan. Bidang-bidang tugasnya banyak terkait urusan kepentingan rakyat secara umum, sedangkan anggota DPD bidang-bidang tugasnya banyak terkait dengan kepentingan daerah. Sekian penjelasan kekuasaan legislatif dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.